Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhal talaba fasul tsalis rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tentang pembagian kata dilihat dari i'rabnya ya. Seperti yang sama-sama telah kita pelajari ya. Kemarin kita telah sama-sama mempelajari tentang i'rab rafa' dan i'rab nasab. Sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu i'rab jar dan i'rab jazm. Ya, jadi jumlah i'rab itu hanya ada 4, yaitu rafa', nasab, jar dan jazm. Sekarang itu bagian ketiga dari i'rab jar. I'rab jar mempunyai 3 tanda, kasrah, ya, dan fathah. Adapun kasrah menjadi tanda i'rab jar berada pada 3 tempat. Ya, ingat, kasrah ya. I'rab jar yang berupa harakat kasrah itu ada 3 tempat. Pertama, isim mufrad ya yang munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Ya, pertama isim mufrad munsharif. Munsharif itu maksudnya ya bisa berubah ya akhir katanya. Maksudnya harokat akhirnya bisa berubah. Yang kedua jamak taksir yang munsharif ya, harokat akhirnya bisa berubah. Dan jamak muannas salim. Contohnya ya, yang i'rab jar ya, yang tandanya dengan menggunakan kasrah. Yang pertama yaitu isim mufrad yang munsharif. Marartu bi Zaidin ya. Marartu bi Zaidin. Kemudian untuk contohnya yang jamak taksir yang munsharif, marartu bir rijali ya. Terus contoh dari jamak muannas salim, marartu bil muslimati. Kemudian ya menjadi tanda i'rab jar berada pada 3 tempat juga ya. Yang ya nih. Yang pertama ialah asmaul khamsah ya. Yang kedua ialah isim tasniyah. Yang ketiga ialah jamak mudzakkar salim. Masing-masing contohnya, yang pertama itu asmaul khamsah ialah marartu bi abika. Lihat itu ya di situ ya. Ya sebagai tanda i'rab jar. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu isim tasniyah, marartu bi zaidaini. Ya, itu ada ya-nya ya. Zaidaini itu tandanya ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Contohnya marartu bi zaidina. Marartu bi zaidina. Ya, perbedaan antara tasniyah dengan jamak mudzakkar salim itu beda di harokatnya. Kalau tasniyah itu sebelumnya harokatnya adalah fathah, kalau di jamak mudzakkar salim sebelumnya harokatnya kasrah. Kemudian tanda i'rab jar yang ketiga ialah fathah ya. Fathah menjadi tanda i'rab jar bertempat pada isim yang ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif ya? Ialah isim yang mempunyai fiil yang ditinjau dari 2 segi alasan. Maksudnya alasan di sini yang biasa disebut illah ya, ada illahnya di situ ya. Yaitu dari segi lafaz atau maknanya. Sekali lagi,
Isim ghairu munsharif ialah isim yang menyerupai fiil yang ditinjau dari dua segi ilahnya, ya, alasan dari cabang tersebut, yaitu serupa dengan fiil dari segi lafaz maupun makna, ya, karena dari lafaz dan maknanya itu dilihat ternyata dia itu mempunyai ilah yang sama dengan ilahnya di fiil, ya. Isim ghairu munsharif ini nanti, ya, terdapat sekitar 9 ilahnya, ya. Di sini disebutkan musannif 9 ilah, ya. Saya akan kasih contohnya dulu, ya, yang tanda i'rab fathah, ya, dari i'rab jar, ya. Tanda i'rab jar yang berupa fathah, ya. Saya kasih contoh dulu yang terletak pada isim ghairu munsharif. Contoh di sini marartu bi Ahmada. Nah, situ Ahmada, ya, bukan Ahmadi. Karena kenapa? Dia isim ghairu munsharif. Kok bisa? Ya, iya, di sini kita lihat bahwasanya Ahmada dia ternyata mengikuti wazan fi'il. Ilahnya, ya, di sini ilah atau alasannya karena dia mengikuti wazan fi'il yaitu af'ala, dan juga dianya merupakan alam, ya. Ya, adapun 9, ya, 9 ilah ini, ya, itu terkumpul di dalam bait syair yang sudah sangat ma'ruf, yang mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahuinya dan sudah mempelajarinya, yaitu ijma' wazin adilan anif bima'rifati raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, jadi 9 ini terkumpul dalam wazan ini. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Maka sekarang kita preteli ini satu-satu, ya, dari wazan ini terdapat 9 ilah. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu di sini adalah alamiah, ya, yang tadi kita sebutkan. Contohnya maratu bi Ahmada, ternyata dia ilahnya adalah ilah yang alam. Ya, alam itu isim untuk menunjukkan, ya, nama orang tertentu, ya. Yang pertama adalah alamiah, yaitu contohnya Ahmada menyerupai wazan fi'il af'ala, itu disebutkan, ya, merupakan wazan dari af'ala, yang menyerupai wazan fi'il af'ala dari segi lafaznya, dan menyerupai alamiyahnya nama dari segi maknanya. Ya, maknanya itu dia adalah nama untuk seseorang tertentu, ya, tapi lihat dari segi lafaznya, ya, dia lafaznya seperti lafaz fi'il, yaitu memiliki wazan af'ala, ya. Tadi telah kita ketahui bersama bahwasanya, ya, pengertian daripada isim ghairu munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il yang ditinjau dari dua segi alasan atau illah, ya. Yaitu pertama nih, ada dua alasan nih. Pertama, dia menyerupai fi'il dari segi lafaz ataupun maknanya, ya. Kemudian yang kedua ialah ilah yang kedua adalah wazan fi'il. Yang ilah pertama kan alamiah. Ilah yang kedua ialah wazan fi'il. Contoh di sini yang ilah kedua mengikuti wazan fi'il itu Yazid. Contoh Yazid menyerupai wazan fi'il dari segi lafaz dan alamiah dari segi maknanya. Kemudian nilai yang ketiga adalah ta'nis, ya. Contohnya Talha tuh, ya, menyerupai ta'nis dari segi lafaz karena ada tambah mutahnya. Tapi dan alamiah dari segi makna juga alif tasniyah maksurah. Contohnya Ukhra, ya, alif tasniyah
Ta'nis maksur ya, maksurah. Contohnya ukhra. Kemudian alif ta'nis mamdudah yang dipanjangkan. Contohnya asya'u ya. Menyerupai ta'nis di sini selain marbuta di belakangnya yaitu talhatu, juga ta'nis yang merupakan alif maksur ya, yaitu ukhra, di belakangnya itu ada ya alif maksur ya. Kemudian alif maksur di sini mau alif yang bengkok atau alif yang tegak lurus sama saja termasuk gitu ya. Kemudian masuk juga di sini yang ta'nis yaitu alif yang mamdud, yang panjang, contohnya asya'u ya. Maka di sini dia disebut isim ghairu munsharif ya. Maksud ghairu munsharif itu selain tadi yang saya sebutkan dalam definisi ialah arti katanya sendiri ghairu munsharif ya, yang tidak kemasukan tanwin atau tidak bisa kemasukan tanwin munsharif ya. Jadi tidak bisa ditanwin ya, maka harokat diganti dengan harokat fathah. Kemudian ilah yang keempat adalah ajam. Ajam itu ya isim nama asing ya, bukan nama yang berasal dari nama Arab. Contoh dari isim ajam sendiri adalah Ibrahim, menyerupai ajam, nama yang bukan dari bahasa Arab dari segi lafaz dan alamiah ya, dan dari segi makna itu dia menyerupai alam ya, nama untuk seseorang ya. Kemudian yang kelima adalah ziyadah alif dan nun ya. Ziyadah alif dan nun, contohnya Utsmanu ya, ada alif dan nun di situ, Utsmanu ya. Menyerupai tambahan alif dan nun dari segi lafaz dan alamiah dari segi maknanya ya. Kemudian yang keenam adalah tarkib majzi ya. Contohnya tarkib majzi adalah ba'alabak ya, ba'alabak. Di sini musannaf nulisnya ba'alaik ya, tapi ba'alabak ini ya, harusnya tulisannya ba'alabak. Menyerupai tarkib majzi dari segi lafaz dan alamiah dari segi makna. Yaitu apa sih tarkib majzi itu? Yaitu dua lafaz berbeda yang menjadi satu dan mempunyai makna khusus ya. Contohnya kalau di Indonesia Surabaya ya, Surabaya itu ya, dua kata yang dijadikan satu. Kemudian setelah dijadikan satu mempunyai makna khusus ya. Makna aslinya mereka ya dihilangkan karena sudah digabungkan jadi satu, makanya dijadikan nama tertentu. Ya kan kalau Surabaya kalau dipisah Suro itu ya artinya apa itu namanya hiu ya, boyo itu ya buaya, Surabaya itu artinya hiu dan buaya. Tapi nggak nyambung kalau kita maksudkan di sini ya. Setelah dia bisa dijadikan satu Surabaya, maka dia ditunjukkan ya, dimaksudkan untuk satu tempat ya, satu kota yang berada di Jawa Timur yaitu Surabaya ya. Sebanyak contohnya juga tarkib majzi di Indonesia ya. Contohnya Boyo lali, misalnya boyo itu buaya, lali itu lupa, buaya lupa. Ya, tapi kalau jadikan satu ya maksudnya adalah untuk menunjukkan sesuatu tempat secara khusus ya, untuk menunjukkan satu nama secara khusus ya. Maka dimaksudnya boyo lali tempat di Jawa Tengah gitu ya. Kalau di Arabnya ada ya ba'alabak contohnya ya. Ba'alabak itu dari ba'alun ya, ba'alun itu nih suami ya, bika baka atau bika yang mungkin menangis menggantinya, ba'ala baka ya. Baka itu menangis, suami yang menangis, maksudnya apa ya, nggak nyambung ya. Jadi dimasukkan ke satu tempat. Contoh juga hadramaut, hadara mautun, hadara hadir, mautun mati ya. Maksudnya hadir mati itu enggak, kalau kita ini kan secara kita preteli satu-satu secara bahasanya enggak nyambung, makanya di situ dinamakan tarkib susunan tertentu ya, dari dua nama dimaksudkan untuk
satu tempat atau satu penunjukan makna baru ya. Berarti Hadramut maksudnya satu tempat yang ada di Yaman ya. Kemudian ilah yang ketujuh, itu alasan yang ketujuh ya, adalah udul. Ya, udul itu maksudnya apa? Ya lafaz yang dipindahkan dari lafaz yang dikiaskan ya. Lafaz yang dipindahkan dari lafaz yang bisa dikias ya. Udul artinya adil, dan memindahkan ya suatu lafaz ya dari lafaz yang memang asalnya bisa dikiaskan ya. Contohnya masna, maksudnya bisa dikiaskan itu ya ada wazan tertentunya yang mana nanti ikut wazan tersebut ya. Contohnya masna menyerupai udul dari segi lafaz dan wasfiyahnya dari segi makna ya. Ya lafaznya itu ya karena mengikuti wazan maf'al ya. Ada wazannya masna. Dari segi wasfiyahnya karena dia bermakna yang kedua ya. Kemudian yang ilah yang ke-8 adalah wasfiyah, ilah yang menjelaskan sifat sesuatu. Contohnya ahmaru ya, menyerupai wazan fi'il dari segi lafaz dan wasfiyah dari segi maknanya ya. Ahmar merah ya. Kemudian yang ke-9 adalah sighat muntahal jumu' ya. Sighat muntahal jumu', sighat yang paling akhir ya dari suatu kata. Ya, contohnya mengikuti wazan mafa'ilun atau mafa'ilun. Contohnya di mafa'ilun adalah masajidun ya. Masajidun dan mafa'ilun adalah masabihun. Ya. Tapi dianggap ya, jadi lafaz masajid dan masabihun menyerupai hanya sifat muntahal jumu' yaitu ikut wazan mafa'ilun dan mafa'ilun, tapi dianggap seperti dua ilah dari segi lafaz dan makna ya. 9 ilah isim ghair munsharif di atas yang tadi saya sebutkan diringkas dalam syair yang tadi juga saya sebutkan, yaitu ijma' wazin adilan anis bima'arifatil raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamuna. Jadi bisa kita simpulkan ijma' berarti jama' muntahal jumu'. Wazin ya berarti wazan fi'il adilan ya udul. Anis ya mu'annats bima'arifatin ya maksudnya tadi itu ya apa namanya? Ya ikut wazan dari wazan fi'il tertentu ya bima'rifatin. Raqib maksudnya tarkib majzi, wazid maksudnya ziyadah ya, ziyadah alif dan nun. Ujmatan maksudnya ajam ya, nama asing. Fal wasfu dan wasaf ya wasfiyah ya qad kamula telah sempurna ya, ada 9 ya. Ini disebutkan semua, jadi untuk isim ghair munsharif sendiri ya udah ilahnya ya atau alasannya sudah terkumpul dari bait tersebut ya, hanya 9. Jadi kalau kalian udah hafal baitnya akan mudah sekali untuk menentukan ya mana isim ghair munsharif dan mana yang bukan isim ghair munsharif. Kemudian untuk i'rab berikutnya adalah i'rab jazm. Ya, i'rab jazm mempunyai 2 tanda ya, itu yang keempat nih ya, i'rab yang keempat atau terakhir. I'rab jazm mempunyai 2 tanda, buang huruf mu'tal akhir dan af'alul khamsah pada saat rafa ya. I'rab jazm mempunyai 2 tanda, sukun dan membuang huruf mu'tal akhir ya. Membuang huruf illah ya di akhir. Dan af'alul khamsah yang pada saat rafa ditandai dengan tetapnya nun. Berarti hasfun nun ya. Membuang mu'tal ilah yang huruf ilah di akhir dan juga membuang nun ya di akhir pada af'alul khamsah. Sukun menjadi tanda i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari ya yang akhirnya tidak kemasukan huruf ilah, sedangkan membuang ya, maksudnya membuang itu membuang huruf ilah atau membuang nun menjadi tanda i'rab jazm berada pada fi'il mudhari yang akhirnya kemasukan huruf
illah ya. Kalau membuang itu pertama memasukkan huruf illah, dan kalau yang membuang nun berarti terakhirnya ada nunnya, yaitu di af'alul khamsah yang rofaknya ditandai dengan tetapnya nun. Ya, jadi intinya ya sukun dan membuang. Tanda dari i'rab jazm sendiri ada dua, yaitu sukun dan membuang. Maksudnya di sini membuang huruf illah dan membuang nun di akhir. Ya. Sukun sendiri ya terdapat pada fi'il mudhari yang terakhirnya tidak terdapat huruf illah ataupun tidak terdapat nun. Ya. Adapun untuk tanda i'rab jazm yang membuang, yaitu membuang huruf illah dan membuang nun di akhirnya, itu terletak pada fi'il mudhari yang memang akhirnya itu terdapat huruf illah ataupun akhirnya terdapat nun, ya, nun di akhirnya, huruf nun di akhir, yaitu pada af'alul khamsah kalau huruf nun itu ya. Karena af'alul khamsah itu adalah tandanya subutun nun, ya, tanda rafa'nya. Ketika jazmnya berarti hadfun nun, membuang nun. Kita akan sebutkan contohnya masing-masing. Contoh pertama adalah tanda i'rab jazm yang berupa sukun, yaitu yang terdapat pada fi'il mudhari. Contohnya lam yadrib zaidun bakran. Adapun yang kedua yaitu membuang. Yang pertama kita contohkan membuang huruf illah. Yakhsha itu belakangnya ada huruf illah yang yaitu berupa alif, ya, alif lamina. Maka ketika kemasukan i'rab jazm, maka huruf illahnya itu harus dibuang. Tadinya yakhsha menjadi lam yakhsha, ya, pendek yakhsha. Karena huruf illahnya yang berupa alif dibuang. Kemudian contohnya membuang nun, di sini ada namanya af'alul khamsah yang menunjukkan dua, yaitu taf'alani. Nah, ketika kemasukan i'rab jazm, ya, yaitu berupa huruf jazm yaitu lam, maka nunnya harus dibuang. Maka lam taf'ala, ya, bukan lam taf'alani lagi, tapi lam taf'ala al-fahsya'a, ya. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan, ya, kata yang dibahas dari segi i'rabnya. Itu sudah kita empat i'rab yang sudah kita bahas, rafa, nasab, ya, kemudian jar dan jazm. Perlu diketahui bahwasanya dari empat i'rab ini ada namanya i'rab khusus, ya. Baik itu nanti i'rab khusus di fi'il ataupun i'rab khusus di isim. Ya, maka perlu diketahui bahwasanya i'rab khusus yang terdapat pada fi'il adalah i'rab jazm. Ya, maksudnya kok khusus sih? Ya karena dia hanya bisa ya terjadi dalam fi'il. Maka sudah bisa dipastikan isim tidak bisa kemasukan i'rab tersebut, yaitu i'rab jazm, karena i'rab jazm ini khusus untuk fi'il. Begitu pula sebaliknya, ada i'rab khusus untuk isim. Apa itu? Yaitu i'rab khafat atau i'rab jazm atau i'rab jar, ya. Jadi ada namanya i'rab jar itu khusus untuk isim. Jadi tidak bisa masuk dalam fi'il i'rab ini. Ya, sudah bisa dipastikan ya, tidak bisa i'rab jazm jar ini tidak bisa masuk dalam kata fi'il karena dia memang khusus untuk isim. Bagaimana sisanya, yaitu rafa dan nasab, ya. Adapun rafa dan nasab ini adalah mustarak atau bisa terdapat atau bisa masuk dalam isim dan juga bisa masuk dalam fi'il, ya. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan materinya pada hari ini, ya. Adapun tugas kalian adalah pertama membuat ringkasan, ya. Membuat ringkasan pelajaran hari ini, ya. Kemudian kalian buatkan video 1 sampai 2 menit saja, ya. Ringkasan hari ini dibuat video 1 sampai 3 menit, 1 sampai 2 menit saja. Tugas yang kedua adalah hafalan. Ingat, hafalan. Adapun yang ringkasan tadi boleh kalian baca, ya, yang kalian ringkas, kemudian dibikin video. Adapun yang tugas yang kedua adalah hafalan dari apa? Yaitu dari illah isim ghairu munsharif. Ada 9 illah, ya, dalam isim ghairu munsharif.
kalian hafalkan. Yang pertama caranya hafalkan dulu baitnya, itu ijma' wazin adilan anif bima'arifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kemudian kalian preteli satu-satu ke 9 ilah tersebut ya. Dari ke-9 ilah tersebut kalian preteli satu-satu, kalian sebutkan misalkan ijma'. Oh, ini ijma' adalah merupakan ilah dari isim ghairu munsharif yang berupa muntahal jumu'. Contohnya ialah bla 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 bla. Kemudian kedua ijma' wazin. Oh, wazin berarti di sini adalah yang kedua ilahnya adalah wazan fi'il ya. Contohnya wazan fi'il itu ialah bla bla bla, contohnya bla 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 ya. Seperti itu ya. Diharap mengerti. Jadi dua tugas. Pertama meringkas, yang kedua menghafalkan daripada apa tadi itu? Isim ghairu munsharif ya, nazam isim ghairu munsharif, dan kalian preteli maksud daripada nazam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum